Halo, bertemu kembali dengan saya Bung Ropan dan kali ini saya akan membahas tentang dua tim nasional yang bertarung di babak semifinal di Nations League berlangsung kemarin dan Kamis pagi waktu Indonesia bagian Barat antara Italia Gli Azzurri melawan tim Matador La Furia Spanyol. Dua tim ini sebenarnya sudah bertarung di babak semifinal di Euro ya. Di Euro mereka sudah bertarung dan Italia lolos ke final lewat adu penalti. Walaupun sebenarnya dari secara permainan mereka lebih unggul dari Italia, Spanyol dalam hal ini ya. Tapi Italia bisa beruntung menang dalam adu penalti dan lolos ke final untuk bisa menjadi juara di Euro kemarin. Dan Italia mengalahkan Inggris di babak final. Nah, mereka berdua juga ketemu kemarin di Nations League di babak semifinal dan Spanyol mengunci satu tiket untuk lolos ke babak final. Saya tidak akan membahas siapapun lawan mereka yang akan berlangsung di babak final, ya, apakah Belgia atau Prancis, tetapi saya melihat bahwa Spanyol ini punya kesempatan untuk bisa juga menjadi juara dunia. Jadi apa yang dikatakan oleh Mancini ketika di Euro kemarin bahwa lawan paling berat mereka sepanjang Euro adalah Spanyol, dan ternyata itu menjadi kenyataan ya, bahwa Spanyol tampil luar biasa di Nations League dan mengalahkan mereka, mematahkan 37 pertandingan yang tidak terkalahkan dari Italia sejauh ini, karena mereka sudah menang 28 kali dan juga 9 kali mereka draw. Kemarin adalah satu-satunya tim yang mengalahkan mereka, yaitu Spanyol. Ya, kekalahan pertama dari Gli Azzurri yang membuat ternoda lah rekor dari Italia. Dan yang lebih menyakitkan tentunya bagi pasukan Mancini di semifinal Nations League kemarin, mereka kalah di kandang sendiri ya, kalah di Milan dan membuat Spanyol ini mengunci tiket yang berharga tentunya. Walaupun ini tidak sekelas Euro, saya pikir tidak begitu hebat ya kalau dibandingkan, karena ini kan hanya turnamen yang dibuat oleh UEFA ya, untuk menghilangkan pertandingan-pertandingan persahabatan dan ada Nations League ya. Tetapi bagaimanapun kan ini merupakan pertandingan yang juga harus dianggap serius bagi Italia karena ini prestise. Mereka kalah di hadapan publik sendiri. Dan kalau melihat dari catatan Italia menghadapi Spanyol, Italia hanya menembak 8 kali dan ada 5 on target. Nah, Spanyol 13 tembakan dan 4 on target. Tapi dalam penguasaan bola, Spanyol itu La Furia Roja ini, pasukan yang ditangani oleh Luis Enrique ini, itu menguasai sampai 75% dibandingkan dengan Italia hanya 25%. Akurasi operan mereka juga tinggi ya, 816 kali operan dibandingkan Italia dengan 274 operan ya. Dan 80% Italia secara akurasi operan komplit, sementara Spanyol 92%. Nah, apa yang saya mau ambil dari pertandingan ini, saya menggarisbawahi bahwa ini alarm ya bagi siapapun ya, bukan buat Italia, buat Prancis, buat Belgia dan semua tim yang ada, bahwa Spanyol ini menyimpan sebuah kekuatan besar nantinya di Qatar tahun depan. Itu bukan tidak mungkin mereka akan menjadi juara dunia ya. Jadi jelas sekali bahwa tim ini walaupun dalam beberapa tahun terakhir itu terpuruk, sejak mereka terakhir kali bisa menjadi juara dunia di 2010 di Afrika Selatan ya, kemudian 2012 ada Euro juga mereka menjadi juara, tapi kesininya mereka sudah tidak menjadi juara sejak 2014 ketika Piala Dunia berlangsung di Brazil dan mereka sudah tidak juara lagi. Di Rusia 2018 juga mereka tersisi ya, bagaimana juga di Euro kemarin sudah katakan juga mereka out. Jadi ini kesempatan bagi Luis Enrique untuk bisa membuktikan diri bahwa dia memiliki amunisi-amunisi yang kuat. Amunisi yang kuat yang bisa membawa La Furia Roja ini bisa menjadi juara dunia pada tahun depan ketika berlangsung Piala Dunia di Qatar. Nah, kalau melihat dari apa yang ada, ya permainan mereka memang sangat tinggi. Itu yang tidak bisa diimbangi oleh Italia. Italia oke, tim bagus, ya.
tim bagus. Dalam cara bertahan, dalam cara mereka counter attack, oke, bermain juga terbuka mereka oke, dan itu yang membuat mereka juara di Euro kemarin ya. Tetapi di Euro kemarin juga kan Spanyol yang berada di atas mereka dalam permainan. Ya, cuma Spanyol kalah kurang beruntung. Nah, dalam sepak bola kan segi-segi seperti kurang beruntung ini selalu ada. Ya, apapun itu. Nah, kemarin di Nations League di semifinal, saya melihat bahwa permainan mereka tetap jalan dengan ada sedikit tiki-takannya, tetapi mereka permainannya cepat sekali dari perpindahan bola kaki ke kaki. Formasi dari Enrique juga tidak berubah sama sekali, 4-3-3, artinya ada 4 flat di belakang pemainnya, ya di depan penjaga gawang Unai Simon, kemudian 3 gelandang dan 3 penyerang di depan. Sebenarnya sama seperti Italia yang ditampilkan oleh Mancini dengan 4-3-3, tapi saya menggarisbawahi bahwa mereka tetap mengandalkan ada 2 pemain yang boleh saya katakan lebih senior, yaitu Sergei Busquets ya, dan Koke yang sudah di atas 30 tahun tentunya. Mereka masih tetap diandalkan di sini. Dan di kiri kanan bagaimana Azpilicueta sebagai kapten Chelsea ini itu ditempatkan di kanan, dan Alonso yang juga dari Chelsea. Jadi 2 fullback mereka adalah dua-dua dari Chelsea, dan Alonso bermain sangat bagus tentunya bersama Aspi. Dan ada umpan-umpan gemilang dari Spanyol, tapi bermain juga dengan false nine, sama seperti Italia juga dengan false nine, karena Italia tidak ada Ciro Immobile, itu kan Belotti juga tidak ada sama sekali, bahkan tidak ikut di dalam daftar sampai di cadangan. Tapi saya menyoroti tentang Spanyol ini, yaitu mereka begitu percaya diri, ya. Mereka tidak pernah takut bermain di kandang manapun, dan itu terbukti kemarin bahwa ini tim menjanjikan sekali dan banyak pemain muda. Sekali lagi saya katakan banyak pemain muda yang ada di tim ini yang punya talenta besar, dan bukan tidak mungkin tahun depan di Qatar mereka akan bersinar. Kita tidak melihat Pedri ya, pemain yang bersinar juga di Euro kemarin. Ya, dia terlalu banyak bermain. Setelah dari Euro dia cepat langsung pindah bermain di tim Olimpiade Spanyol, walaupun kalah di final dari Brazil ya. Tetapi mereka punya Gavi misalnya, ya, teman Pedri yang bermain di Barca. Gavi itu masih muda, bahkan 17 tahun ya. Luar biasa ini, diproyeksikan untuk menjadi bintang di Spanyol, mungkin bisa menggantikan posisi dari Xavi Hernandez atau Andres Iniesta, ya, legend-legend yang ada di Barcelona sebelumnya. Dan selain Gavi ini, mereka punya pemain dari Villarreal, Jeremy Pino. Jeremy Pino baru 18 tahun, juga disiapkan oleh Enrique untuk tampil di Piala Dunia ya, tahun depan. Jadi banyak pemain yang disiapkan. Kemudian Eric Garcia, walaupun tidak dimainkan kemarin, hanya ada di cadangan, ini pemain belakang yang juga disiapkan untuk bisa saling mengisi ya, di antara Pau Torres dan Aymeric Laporte yang menjadi pemain inti tentunya bagi lini pertahanan Spanyol. Karena Spanyol akan bermain dengan 2 back tengah mereka, itu Torres dan Laporte ya. Laporte kita tahu bersama bermain di City, Manchester City, dan Pau Torres di Villarreal, diapit oleh Alonso di kiri dan Aspi di kanan. Mereka punya Koke dan Busquets di samping Gavi ya di tengah, dan di depan Oyarzabal, pemain dari Sociedad, bermain di sana dengan Pablo Sarabia, juga bersama dengan Ferran Torres. Dan Ferran Torres bisa membuat 2 gol. Ini juga pemain muda, Ferran Torres masih muda, masih 21 tahun, yang masih bisa diandalkan. Jadi memang banyak pemain-pemain muda Spanyol ini ya, yang sudah bersinar sejak Euro, ini berbahaya sekali. Jadi saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Mancini bahwa kalau mau jadi juara dunia salah satu yang paling kuat adalah Spanyol. Ya, ada Spanyol, ada Italia. Tentunya Prancis masih diperhitungkan, Belgia masih, Jerman dan Inggris tetap menjadi tim yang juga disorot untuk bisa bersaing di Qatar. Dan lagi-lagi saya kembali ke Spanyol. Kenapa saya memilih Spanyol? Karena Enrique kalau lihat di barisan cadangan mereka, Bryan Gil bagus sekali ya, di Spurs saat ini, juga disiapkan juga untuk berangkat ke Qatar. Ini pemain-pemain yang sama saya pikir, secara kualitas juga sama, cuma karena hanya 11 pemain yang ada di lapangan. Mereka sangat menjanjikan sekali. Roberto Sanchez, Reguilon, sana Pedro Porro ya, dari Sporting Lisbon juga ada Rodri ya, jangan lupa. Gelandang juga yang sangat bagus yang ada di City. Jadi kita lihat begitu banyak opsi yang dimiliki oleh Luis Enrique terhadap tim nasional Spanyol. Pablo Fornals yang lagi bersinar bersama dengan West Ham juga ada di cadangan ya. Ada Mikel Merino, pemain-pemain yang
semua oke-oke aja kalau saya bisa melihat di sini. Inigo Martinez belakangnya yang sangat bagus, ya, kecuali memang De Gea yang sudah agak berumur, tapi tetap mereka masih punya Unai Simon. Jadi apa yang dimainkan kemarin oleh Luis Enrique ini itu betul-betul dengan starting 11 terbaik, tetapi juga mereka punya bench yang sangat kuat, yang menjanjikan seperti Pino yang masuk di babak kedua, Bryan Gil, pemain-pemain muda yang ada, termasuk Sergi Roberto ya, Sergi Roberto yang sudah memang matang juga di Barcelona, yang dimainkan bersama dengan Merino. Jadi bisa dibayangkan tim ini dengan kekuatan mereka yang luar biasa, dan mereka bisa bersinar nantinya di Piala Dunia. Kalau di Nations League, saya pikir apapun yang terjadi, apakah Spanyol mau juara, Spanyol ke final, atau Spanyol tidak juara, tetapi saya hanya melihat pertandingan kemarin bahwa dengan garis apa pemain-pemain mereka yang disiapkan oleh Luis Enrique, ternyata ini betul-betul disiapkan bukan di Nations League ya. Nations League hanya sebagai batu loncatan, atau mereka gagal di Euro kemarin sudah begitu kelihatan bahwa tujuan utama mereka adalah Qatar, karena ini penting sekali. Nah, kalau melihat dari cara bermain juga mereka, ya, perpindahan bola mereka begitu tenang, tidak pernah takut bermain. Di tengah lawan yang berkerumun, mereka bisa meminta bola. Semua pemain bisa masuk dengan umpan-umpan terobosan yang sangat tajam. Jadi begitu kuat ya, bahwa tim ini benar-benar harus diawasi oleh siapapun, termasuk oleh Brazil dari Latin dan Argentina, dua kekuatan dari Amerika Latin yang pasti akan ikut ke Qatar. Jadi saya memang lebih banyak menyorot Spanyol ini untuk ikut ke Qatar ya, hanya melihat dengan pertandingan mereka melawan Italia. Dan Anda bisa tahu, Italia tim yang sangat kuat, tim punya pertahanan yang sangat bagus, itu pun kelabakan, sangat-sangat sulit. Sama halnya tergambar di Euro, ketika ada di semifinal juga dengan kesulitan Italia untuk bisa bermain. Penguasaan bola, Mancini sudah tahu, mereka akan kalah saat menghadapi dengan pasukan Luis Enrique. Karena kekuatan, bagaimana cerdasnya pemain-pemain Spanyol, masih muda, begitu tenang, begitu cepat masuk, dan modal mereka percaya diri, skill individu yang sangat baik. Saya pikir ini yang menentukan mereka. Teknik oke, dengan skill individu gabungan kolaborasi ini yang membuat tidak dimiliki oleh tim-tim lain. Pantas tuh Jerman mereka pernah kalahkan tuh dengan 6-1 ya, pada tahun yang lalu, ketika bagaimana di grup di Nations League mereka pukul, karena mereka ini lolos menjadi juara sebelum lolos ke semifinal, itu termasuk mengalahkan Jerman, bahkan dengan skor yang tidak tanggung-tanggung, saya katakan tadi 6-1. Mereka juga bisa melewati Ukraina dan Swiss di grup saat itu ya. Jadi wajar kalau saya bisa mengatakan, mengunggulkan bahwa hati-hatilah dengan tim Spanyol ini, karena mereka juga masih punya banyak pemain yang mungkin masih bisa berubah. Ini pun dalam line up ini tidak akan tergambar bahwa mereka akan berangkat. Tentunya bagi Enrique, dia punya juga banyak stok pemain yang masih dia bisa selipkan di sini, karena masih akan mengikuti babak kualifikasi di Euro nantinya, karena mereka adalah tim yang betul-betul sangat kuat, walaupun baru satu kali kalah di grup C ya, kalau tidak salah. Bagaimana mereka, kita lihat kalau saya bisa melihat di klasemen di grup C ya, atau dia di grup B. Spanyol itu ada di grup B di zona Eropa, kualifikasi untuk Piala Dunia. Sudah bermain 6 kali, 4 menang, 1 imbang dan 1 kali kalah. Poin mereka 13. Mereka luar biasa dalam hal bagaimana memasukkan 13 dan kemasukan 5. Mereka berada di atas Swedia yang memiliki 9 poin, juga di atas Yunani, Kosovo dan Georgia. Kalau melihat dari grup B ini, tidak akan sulit buat mereka. Lawan paling berat yang mengalahkan mereka tentunya Swedia, ya. Tetapi dengan selisih poin mereka ada di atas dengan 4 poin, saya pikir cukup buat mereka untuk bisa bersaing dan pasti bisa mengunci 1 tiket dari grup B ini. Ya. Kemudian Italia itu ada di grup C, pasti juga lolos kalau bisa melihat dari kualifikasi. Ya, ada 6 pertandingan, 4 menang, 2 seri dan tidak pernah kalah. Ya, bagaimana Italia dengan 14 poin di atas Swiss, Irlandia Utara, Bulgaria dan Lituania. Kalau melihat dari grup C ini di mana Italia berada, pasukan Mancini juga akan mudah untuk bisa lolos ya. Jadi 2 tim ini memang diproyeksikan, saya pikir bukan tidak mungkin kembali akan bertemu di semifinal, bahkan bisa saja di final, tetapi kan mereka harus bisa melewati juga. Di sana ada Brazil, ada Jerman, ada Argentina, ada Prancis juga, Belgia dan Inggris yang menjadi tim-tim
unggulan yang ada. Kalau melihat juga dari Italia, bahwa mereka masih punya pemain muda, Giacomo Raspadori, ya masih 21 tahun, masih oke ya kalau bisa melihat dari usianya, tapi dia tidak dimainkan kemarin oleh Mancini, dia ada di bench kemarin, tetapi belum mendapat jam bermain kemarin, walaupun orang banyak menunggu Raspadori bisa bermain, pemain dari Sassuolo ini. Nah, Mancini bermain dengan false 9 kemarin ya, Donnarumma di bawah Mister, 4 pemain belakang, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson, di tengah ada Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Bernardeschi, dan Insigne. Saya tidak membahas bagaimana pertandingannya, tapi saya membahas nama-nama ini yang pasti akan mendapat tempat untuk dibawa Mancini ke Piala Dunia. Ya, dari 11 pemain ini tidak akan ada, mungkin mereka akan keluar ya, dari nama-nama yang saya sebutkan tadi. Cuma mungkin di bench ini yang masih akan bergantikan. Kita tidak tahu apakah pemain senior seperti Chiellini yang masuk di babak kedua kemarin ketika Bonucci mendapat kartu merah akan dimainkan, tapi untuk 1 tahun ke depan Chiellini mungkin masih bisa dimainkan. Mereka masih punya pemain Milan, pemain muda, ya, Davide Calabria, yang juga bisa dibawa ke Qatar. Sudah pasti, yaitu Locatelli yang pemain Sassuolo yang dibeli oleh Juventus pada musim ini akan dibawa. Tapi kita bisa melihat bahwa Luca Pellegrini, pemain Roma ini luar biasa, ya, bahwa dia sudah membuat 4 gol di Liga dengan 1 assist bersama dengan Roma, pemain yang sangat bagus. Kemarin pun dia yang membuat gol buat Italia untuk memperkecil ketinggalan, walaupun akhirnya mereka bisa kalah ya 2-1 dari Spanyol. Dan Domenico Berardi, ya pemain juga bagus dari Sassuolo, dan Di Marco, ya, ini pemain juga oke, ya Inter, Acerbi, oke juga, Lazio, dan Brian Cristante, itu dari Roma. Ini nama-nama yang bisa juga dibawa oleh Mancini karena punya jaminan. Di samping Moisken, mereka memang kesulitannya untuk bisa melihat karena tidak ada pemain nomor 9 kemarin kecuali Moisken yang masuk di babak kedua, tapi mereka masih punya Immobile yang kemungkinan besar itu akan dibawa ke Qatar. Jadi Sandro Tonali juga punya kesempatan untuk bisa bermain di tim nasional Italia karena ini pemain muda yang punya progres luar biasa bersama dengan Milan. Jangan lupa juga bahwa bek kiri yang cedera di Euro, yaitu Spinazzola, ini kalau sembuh dan fit benar, satu tempat di posisi bek kiri akan menjadi miliknya, akan bermain bersama dengan Italia. Sementara saat ini kan digantikan oleh Emerson, ya, tapi Emerson tidak seperti Spinazzola yang bermain sangat cepat dari sisi kiri, dan Italia memungkinkan punya pemain seperti ini. Kalau dia sembuh akan menjadi pemain utama. Jadi itu saya lihat kemarin itu dari semifinal mereka, dan gambaran ke depan bukan saja untuk menjadi juara di Nations League, tetapi lebih jauh bahwa di Qatar. Karena dengan posisi ketika saya lihat bahwa banyak pemain-pemain muda dari Spanyol ini, mereka akan sangat berbahaya. Jadi semua lini, bukan tidak mungkin juga generasi akan cepat dilakukan oleh Enrique, karena Busquets bisa keluar di sini sudah dianggap tua, karena Azpilicueta juga sudah 32 tahun, Alonso bahkan sudah 30 tahun, mungkin hanya 1-2 tahun lagi bisa ada di sana, kemudian akan digantikan oleh pemain-pemain muda. Koke juga, pemain Atletico ini adalah sudah 30 tahun, jadi pasti akan digantinya. Kalau pemain-pemain ini sudah keluar diganti dengan banyak pemain-pemain muda, ini betapa mengerikan, betapa menakutkan bagaimana Spanyol dengan pemain-pemain terbaik mereka ya. Bahkan Anda bisa melihat, saya sudah sebut tadi, yang ada di bench itu semua pemain-pemain yang punya talenta besar. Nah, kita akan melihat nantinya apakah Spanyol ini akan bersinar. Kita perlu menunggu tentunya, perlu menunggu tergantung dengan hasil undian juga ya, dan siapa lawan mereka nantinya pada tahun depan di Qatar, karena itu yang kita akan nantikan. Mereka masih akan menyelesaikan memang pertandingan mereka di grup B, tapi tidak ada masalah buat pasukan Luis Enrique untuk bisa menjadi juara bahkan di grup B, dan mereka mengunci tiket untuk bisa lolos, karena semua tim-tim unggulan saya katakan akan dengan mudah untuk bisa lolos ya, termasuk Italia, termasuk Jerman, termasuk Inggris juga pasti
akan lolos, Prancis juga, Belgia juga pasti akan lolos ke sana, dan mereka akan melakukan hitung-hitungan pada saat ada undian di Piala Dunia untuk Qatar sebelum mereka masuk ke babak knockout di babak 16 besar, babak perempat final, babak semifinal, dan juga final. Jadi sekali lagi selamat ya, saya mengatakan buat tim nasional Spanyol, mereka bisa mengalahkan Italia, bisa memutuskan rekor fantastis Italia di bawah asuhan Roberto Mancini, kekalahan pertama Italia setelah melakoni 38 pertandingan, dan mereka akan ke final ya, siapapun lawan mereka. Dan saya tidak melihat, tidak akan membahas juga mereka mau juara atau tidak juara sekali lagi, tapi saya hanya bisa mengambil dari sisi melihat pemain-pemain mereka, potensi pemain-pemain Spanyol untuk bisa berada di Qatar, juga potensi pemain-pemain Italia, karena pemain-pemain Italia setidaknya kalau mau juara dunia kesempatannya ada dengan skuad yang ada di Euro, ditambah dengan beberapa pemain muda juga yang akan dipadukan oleh Mancini, mereka juga punya kesempatan untuk bisa bersinar atau berjaya di Qatar seperti Spanyol. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan saya dengan tim Matador Spanyol, La Furia Roja, yang sangat menjanjikan bersama dengan Gli Azzurri, walaupun Italia kalah dan hanya akan memperebutkan tempat ketiga, tetapi dari sini saya melihat bahwa ini tim betul-betul punya prospek besar di Qatar, karena tujuan akhirnya tentunya adalah Piala Dunia di Qatar. Sampai jumpa, ciao.